Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Gunawan, kelas non reguler semester 2 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan meresponsi buku Bunga Rampai Asosiasi Pengajar Hukum Adat atau APHA tahun 2020, mata kuliah Hukum Adat. Dimulai dari kelompok 1. Bentuk peranan masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan alam di masa pandemi COVID-19, yaitu upaya permasalahannya keseimbangan alam pada masyarakat adat dapat diselesaikan dengan dasar mentalitas masyarakat adatnya melalui hukum adat yang berlaku di masyarakat. Akan tetapi, peraturan dalam masyarakat adat tidak terlalu kuat daya dorongannya apabila ada berbagai faktor penghambat. Nah, di kelompok 2, di masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat sedulur sikep mulai kesulitan bahan pangan, sehingga diberhentikannya pembangunan pabrik semen pada April 2020. Namun, saat melakukan aksi itu, mereka tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti jaga jarak dan pakai masker. Di kelompok 3, pentingnya kehidupan lokal dalam menjaga keseimbangan alam di masa pandemi COVID-19. Ketika ada pandemi COVID-19, dengan ada anjuran jaga jarak, maka masyarakat Bali sudah terbiasa untuk menjaga keseimbangan alam dengan melakukan berdiam diri pada saat hari raya Nyepi. Jadi, ketika ada larangan pemerintah pusat untuk selalu menjaga jarak atau PSBB, maka Gubernur Bali Satuwayan Koster juga mengeluarkan. Kelompok 4, revitalisasi kehidupan lokal masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil dalam menjaga keseimbangan alam di tengah pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID ini, akhirnya harus memberi kesadaran bahwa negara bersama rakyat harus berdaulat atas pangan. Kedaulatan pangan secara nasional hanya dapat tercapai apabila adat petani dan masyarakat pada umumnya. Kelompok 5, peranan desa adat Bali dalam penyebaran COVID-19 Provinsi Bali terkenal karena kekayaan budayanya, desa adat, dan hukum adatnya ketika pandemi COVID-19 merenggut sampai di Bali. Desa adat juga dilibatkan dalam mencegah penyebaran COVID-19. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui desa adat Bali cukup berperan dengan mencegah penyebaran COVID-19. Di Provinsi pelaksanaannya dikontrol langsung oleh desa adat memberikan bantuan sembako kepada warga yang memerlukan. Pembiayaannya bersumber dari dana sosial Lembaga Perkreditan Desa atau LPD milik desa adat di Bali. Aktivitas nyata tersebut didukung pula dengan aktivitas niskala pelaksanaannya upacara sesuai keyakinan hidup berupa ngening, terdiam diri dengan hari yang jernih disertai naskah berdoa yang dilaksanakan serentak oleh warga. Kelompok 6, peranan masyarakat hukum adat di Nusa Tenggara Timur dalam penyebaran COVID-19. Jika dilihat dari pola pikirnya, maka ada dua kelompok masyarakat, yaitu yang memandangnya sebagai fenomena alam karena COVID-19 ini merupakan gejala alam yang terjadi secara alami. Pandangan ini disebut non-artifisial, sedangkan pandangan lainnya atau pandangan kebalikan dari pertama disebut artifisial. Artifisial yaitu adalah pandangan artifisial melihat bahwa COVID-19 ini merupakan rekayasa genetika yang didesain dengan sengaja disebarkan oleh manusia pembuatnya dengan tujuan tertentu, apakah politik, ekonomi, atau militer. Sedangkan non-artifisial memandang bahwa alam semesta ini harus selalu dijaga keseimbangannya
Jika keseimbangan alam dirusak, maka alam akan mengembalikan keseimbangannya, yaitu dengan adanya sendiri. Kelompok 7, peran kepemimpinan dan kearifan masyarakat hukum adat dalam penanggulangan COVID-19 dengan penulis Robert Kurniawan Rusla Kamar. Kearifan lokal untuk penanggulangan COVID menular pada masyarakat Arfak, Hatam, mengenal karantina, yaitu ada daun sirih, kunyit, jahe merah, jahe putih, lada hitam, dan gula merah. Dan ritual adat, peran dan kontribusi masyarakat hukum adat guna penanggulangan COVID-19 yang sedang melanda di dunia Indonesia dan Papua Barat. Maka yang harus dilakukan masyarakat hukum adat dengan dorongan pemerintah adalah: 1. Kepemimpinan masyarakat hukum adat wajib membuka akses atau ruang bagi berbagai pihak yang berkepentingan dan memiliki otoritas untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan berkenan dengan penanggulangan COVID-19. Kedua, berbagai kearifan lokal yang berkontribusi bagi upaya preventif penanggulangan COVID-19 perlu terus dilakukan oleh masyarakat hukum adat, dikombinasikan dengan kebijakan social distancing dan lain-lain. Ketiga, masyarakat hukum adat didorong terus untuk mengadakan dan menyediakan pangan lokal yang ada di lingkungan masyarakat hukum adat. Kelompok 8, makna COVID-19 ini di Maluku Utara dari waktu ke waktu penyebaran COVID-19 ini semakin meluas. Maka berbagai langkah-langkah terutama bersifat preventif harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, baik itu pemerintah secara formal maupun pemerintah adat yang berada pada kesultanan yang ada di Maluku Utara, yang mempresentasikan masyarakat hukum adat di Maluku Utara. Dinamika yang terjadi dalam penyebaran COVID-19 ini di Maluku Utara juga begitu cepat, sebagaimana yang terjadi di daerah-daerah lain. Namun dalam memutuskan penyebaran, masing-masing daerah memiliki pendekatan yang bisa aja berbeda-beda. Khususnya di Maluku Utara, selain peran pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota elemen, paling penting adalah masyarakat hukum adat yang berada di 4 kesultanan tersebut. Itu saja responsi dari saya. Maaf kalau membaca saya terlalu cepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.